Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sahabat-sahabat Nusantara semuanya. Adapun materi kita hari ini adalah pentingnya kesabaran. Mungkin sahabat-sahabat Nusantara sudah tahu makna apa artinya kesabaran. Kesabaran tentu memiliki makna, arti, tujuan dalam pengertian masing-masing. Adapun kesabaran yang akan kita bahas di sini adalah kebahasan spiritual, yaitu kesabaran spiritual. Kesabaran itu ada 3 pokok utama. Pertama adalah kesabaran dalam berdoa. Banyak orang berdoa setiap hari, dirinya sendiri tidak memaknai, tidak menyadari arti kesabaran tersebut. Kesabaran dalam berdoa ini adalah satu bentuk kepatuhan kita, kepasrahan kita, kerendahan diri kita, bahwasanya kita tidak memiliki apa-apa di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam berdoa, kita harus meninggalkan seluruh keakuan diri kita, keegoan kita, keterpaksaan dalam diri kita. Kita harus meninggalkan itu semua atau melepaskan itu semua, karena doa adalah bentuk ketidakmampuan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting, harus kita menyadari bahwa kita berdoa kepada Allah penuh harapan. Jadi sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya cintai, kesabaran ini tentu tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pelajaran kepada kita. Semua bentuk ceramah, teori, motivasi, dan termasuk apa yang saya katakan hari ini pun tentang kesabaran, saya bukan mengajari. Saya hanya menyampaikan bahwa sangat penting kita bersabar dalam proses berdoa. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya cintai, lepaskanlah keegoan kita dalam berdoa kepada Tuhan. Rajinlah berdoa dalam setiap saat, dalam setiap waktu, dalam setiap kebutuhan kita. Bersabarlah. Jangan sampai kita berputus asa dalam doa kita. Ingat, sabar dalam proses berdoa. Yang kedua, sahabat-sahabat, yaitu sabar dalam berusaha. Setelah kita berdoa kepada Tuhan, kita berusaha.
kita pun harus sabar, apalagi dalam kondisi keadaan pandemik COVID-19 saat ini. Tentu tidak gampang untuk bersabar dalam berusaha. Sahabat-sahabat, pasti ada yang mendapatkan bantuan, ada juga yang tidak. Tapi itu bukanlah menjadi satu masalah buat kita. Tetaplah bersabar dalam berusaha, jangan berputus asa. Kuatkan tekad kita. Motivasi kita adalah pelayan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Sama juga waktu kita berdoa di hadapan Tuhan penuh dengan kepasrahan, dengan tidak memiliki rasa apapun dalam doa kita, yang hanya adalah pasrah. Begitu juga dalam berusaha. Sabar dalam berusaha juga jangan mengeluh. Jangan kita itu ragu. Jangan kita mengatakan kepada diri kita, aku sudah capek berusaha. Jangan. Saudara-saudaraku, sahabat Nusantara yang sangat saya cintai, memang saya berbicara ini tentu sahabat-sahabat mendengar Ahmad Suryodiningrat mungkin hanya bercerita, tapi itu pun saya berani menceritakan kepada sahabat-sahabat makna daripada sabar dalam berusaha. Ini hanya masalah waktu, ini hanya masalah proses. Tuhan ingin melihat setelah kita ucapkan tadi dalam doa kita, Tuhan ingin melihat dalam usaha kita, apakah kita benar-benar berusaha sesuai dengan doa kita. Itu makna sabar dalam berusaha. Sahabat-sahabat Nusantara, kesabaran itu akan indah jika kita ikhlas dalam mengerjakannya, bukan karena keluarga, bukan karena pribadi, bukan karena siapapun, tetapi karena Tuhan Yang Maha Esa. Kita menyadari bahwa usaha atau bersabar dalam usaha kita adalah bentuk kepatuhan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka hati dan pikiran kita akan menjadi tenang. Jika kita berusaha dan bersabar karena keluarga, diri pribadi, orang lain, dan sebagainya, tentu akan terpaksa. Ketidaknyamanan, timbul amarah, timbul ketidaksenangan kepada diri sendiri. Itu pasti akan terjadi. Sahabat-sahabat Nusantara, ini harus kita pahami bahwasanya tidak ada yang bisa membuat kita tenang. Sebaik apapun ayat suci-suci Al-Quran, motivasi, nasihat, apapun itu, kalau pribadi kita tidak menyadari arti maknanya sesungguhnya bersabar dalam berusaha karena Tuhan Yang Maha Esa. Jika kita menyadari ini, tentu kita tidak ada keterpaksaan. Jika ada keterpaksaan, maka kita belum menyadari bahwa kita adalah pelayan Tuhan. Jika kita tidak menyadari, maka akan amarah, keegoisan, keakuan diri kita yang akan muncul. Begitulah sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya cintai. Setelah kita berdoa pertama terikat dengan
usaha kita tadi. Setelah usaha tadi, maka kesabaran yang ketiga adalah berpasrah diri kepada Tuhan dalam penantian. Ini yang terakhir. Setelah kita berdoa, setelah kita berusaha, maka kita berpasrah diri apa yang telah kita usahakan tersebut kepada Tuhan. Karena pada hakikat dan kebenarannya adalah bahwa kita tidak bisa menentukan dari apa yang kita doakan dan apa yang kita usahakan. Hanya Tuhan yang Maha Esa lah yang bisa menentukan hasil akhir, apakah niat dan harapan kita dari doa kita itu berhasil atau tidak. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya cintai, ini perlu dipahami juga. Bukan berarti berpasrah diri kepada Tuhan dalam arti tanda kutip kita berhenti. Bukan seperti itu makna yang sesungguhnya. Akan tetapi berpasrah diri adalah satu bentuk ikatan bahwa kita menyadari hanya bisa menjalani dalam proses permainan dunia yang fana ini. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya cintai, bentuklah mulai sekarang, latihlah mulai sekarang, proseslah mulai sekarang makna, arti, hakikat kesabaran pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Sabar dalam berdoa, sahabat-sahabat Nusantara. Sabar dalam berusaha, maka bersabar dalam penantian. Apa yang kita tanam tentu akan menghasilkan, baik itu nanti hasilnya positif ataupun negatif, tentu akan menghasilkan. Jika doa dan harapan kita tidak sesuai yang kita harapkan, sahabat-sahabat Nusantara, sekali lagi saya tekankan dan saya katakan, bersabarlah. Bukan berarti apa yang kita harapkan itu yang terbaik buat kita. Terkadang bisa jadi apa yang kita doa dan harapkan dan kita nantikan justru yang terbaik buat kita. Jadi di sini adalah bentuk kepasrahan secara total dalam menerima, baik itu kadar baik maupun kadar buruk, kita katakan datangnya dari Tuhan. Di sini pola pikir dan mindset kita harus bisa memahami bahwasanya semua kembali kepada Tuhan. Bukan berarti mematahkan syariat ataupun usaha kita, semua terikat dalam satu konsekuensi. Itulah namanya niat, itulah namanya ucapan, dan terbukti dari perbuatan. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya cintai, ini juga berdasarkan email masuk yang kepada saya ingin diutarakan makna kesabaran. Di sini saya tidak berbicara agama, saya tidak berbicara dalil, saya tidak berbicara menyinggung ataupun agama lain, tapi saya berbicara secara umum, logika, dan bisa diterima oleh semua agama. Karena pada hakikatnya pun semua kembali kepada muaranya satu, yaitu samudera. Hanya jalur, tempat, keadaan yang membuat kita berbeda-beda. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya cintai, hanya ini yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat Nusantara. Bersabarlah.
Bersabarlah dan bersabarlah, karena Tuhan yang Maha Esa. Kepada Tuhan saya mohon ampun apabila ada perkataan, ucapan saya yang salah, yang menyinggung perasaan saudara-saudara. Saya mohon ampun. Selamat malam, sama-sama Nusantara. Tetap semangat, tetap yakin kepada diri sendiri, bukan kepada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.